Oke ya. Boleh nanti saya ini mulai dari agak tengah untuk melihat kasusnya di mana, baru nanti kita mungkin mundur ke belakang, dan kalau tidak ada masalah kita maju ke depan. Sesimpel itu. Ini ada V1. Moga-moga cukup jelas ya gambarnya. V1 pangkalnya di sini. Ujungnya di sini. Ada V2, pangkalnya sama di sini, ujungnya di sini. Gambar soalnya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Kita lihat V1-nya ya. V1 ini. Lihat kotaknya. 1, 2. Horizontal biasa disebut X. Vertikal disebut Y. Kalau ke kiri negatif. Kalau ke kanan positif. Ke atas positif. Ke bawah negatif. X-nya 2 ke kiri, minus karena ke kiri. Sorry, ini saya pakai mouse, jadi kurang rapi. Ditambah Y-nya. Y-nya ke atas berarti positif ya? Iya. 1, 2, 3. 3. Plus 3. Sampai sini ada yang aneh nggak? Maksudnya familiar nggak kita dengan ini? Familiar. Kemudian V2 dengan ide yang sama, ke kanan dan ke bawah. X-nya positif. 1, 2, 3, 4, 5. Ini karena satu unitnya satu kotak ya. 5 X tambah atau minus? 5X. Y-nya ke bawah ya. Ya. Min 2. Sama X. 2Y. 2. Sip. Karena ini ada besarnya dan arahnya ke ditu. Ini ada besar dan arahnya ke ditu. Sesuatu yang mempunyai besar dan arah itu yang disebut vektor. Ramai ya, ada mesin bor ya. Masuk nggak suara mesin bornya? Ada tetangga yang memperbaiki rumah. Moga-moga tidak terlalu mengganggu. Saya ulangi lagi, V1 bisa dinyatakan dengan begini, atau dinyatakan dengan begini, atau yang paling penting adalah dinyatakan dengan panah gini aja sudah mewakili arti yang sama dengan ini. Jadi kalau panah ini, panah V1 ini, karena ada besar dan arahnya, maka disebut vektor V1. Gambarnya ya begini. Kalau mau ditulis gimana? Kalau ditulis begini. Jadi tulisan V1 sama dengan minus 2X tambah 3Y. Kalau digambarkan ya gambar panah V1 ini. Begitu kira-kira? Saya pertebal saja V1-nya supaya lebih jelas. Warna biru ya. Nah, V1. Ujungnya di sini. Demikian dengan V2, ujungnya di sini. Juli 16. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Pak. Belum, Mas. Saya berharap Belum, Mas. kita bisa familiar dalam pernyataan kata-kata atau huruf atau angka ini. V1 sama dengan min 2X tambah 3Y itu kalau digambar begini, atau arti yang sama kalau gambarnya ini kalau ditulis begini. Tujuan pertama adalah membuat kita
terbiasa dan sadar bahwa ini artinya sama gitu. Demikian juga dengan V2. Sehingga karena ini vektor, dalam vektor juga boleh dijumlahkan. Kita balik ke sini. Jadi kalau V1 ditambah V2, di mana V2-nya sama dengan 5X kurangi 2Y. Ini dijumlahkan. Ya tinggal dijumlah aja. Hasilnya min 2 tambah 5X-nya 3X. 3X plus Y. Kalau digambarkan gimana nih 3X plus Y ini? 3X. X-nya ke kanan 3, 1, 2, 3. Y-nya ke atas. Ke atas 1. Oke. Hmm. Sesimpel itu ya. Kadang kita karena sudah nggak suka dengan kalimat ini, sehingga menggambarkannya jadi kelabakan gitu. Nah, saya ingin kita akrab aja, kalimatnya gini, gambarnya gini. Kalimatnya gitu, gambarnya gitu. Moga-moga Anda paham bahwa ini maksudnya menyederhanakan, tidak serumit yang kita khawatirkan. Pakai warna apa? Orange misalkan. Penuh. Oke, siapa yang sampai sini merasa, oh ternyata sesimpel itu, nyaman-nyaman saja gitu. Ya, harapan kita itulah yang terjadi gitu. Itulah yang tertangkap oleh Anda bahwa V1 gambar gini, tulisannya gini, V2 gambar gitu, tulisannya gitu. Ingat plus minusnya jangan salah menerjemahkan. Kemudian kalau mau dijumlah pakai tulisan juga boleh, pakai gambar juga boleh. Gambarnya yang ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Saya perlu kita lanjut. V1 ditambah V2 artinya sama nggak dengan V2 tambah V1? Sama. Sama ya. Kita lihat gambarnya ya. Lihat V2 ini adalah ke kanannya ada 5, ke bawahnya ada 2. Kita lihat V1 ditambah V2. Jadi cara menambahkan vektor adalah kita gambarkan yang pertama atau kita tuliskan yang pertama ditambahkan yang kedua. Kalau digambar gimana menambahkan? Yang pertama ditambahkan menjadi pangkal yang kedua. Yang feedback boleh tolong dikecilkan atau di off dulu. Oke, ini pendekatan aja ya, tidak tepat sekali. Perhatikan. V1 saya tambahkan yang kedua. Kedua itu apa sih? Ke bawahnya 2, ke kanannya 5. Ya. Sekarang V2 ini saya tambahkan. Aku bilang ini lihatin apa?
Ini V2, setuju ya? Bahwa ini juga V2. Ini V1, V2. Dan urutannya, apakah V1 ditambah V2, ataukah V2 sebagai pangkal ditambahkan V1. Kalau V2 tambah V1, kita gambar V2-nya dulu, ditambahkan V1-nya. Jadi ujung yang pertama menjadi pangkal. Seperti ini ya. V1 tambah V2. V1 menjadi pangkal V2. Resultannya atau gabungannya adalah dari pangkal awal ke ujung panah terakhir. Clear ya? Iya. Contoh kalau dibalik V2 tambah V1 ya sama aja. Saya kasih agak mudah supaya kelihatan bedanya sedikit. Tuh, hasilnya sama saja segitu, V1 plus V2. Bahwa ini adalah V1, tapi dijumlahkan V2 dulu, dijumlah V1. V2, kemudian ujung V2 jadi pangkal buat V1. Kemudian hasil penjumlahnya adalah dari pangkal awalnya, dari pangkal gaya pertama ke ujung gaya terakhir. Jadi konsisten ya, bahwa V2 tambah V1 atau V1 sama ditambah V2 adalah sama. Dan besarnya adalah tetap yang orange ini sebesar 3X ditambah 3Y. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Belum. Belum. Baik. Belum.